Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan untuk menjelaskan materi tentang kode etik profesi akuntan menuju era global. Tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global. Kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas yang dicapai oleh para pemimpin negara-negara di dunia, antara lain Perjanjian ASEAN, APEC, Uni Eropa, dan terakhir Perjanjian WTO makin mendorong ke arah pernyataan sistem ekonomi dunia. Saat ini, sedikitnya ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu yang pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri. Banyak negara yang mewajibkan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara masing-masing. Dan yang kedua, profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan dalam rangka mengantisipasi keberadaan profesi akuntan bertarif internasional, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, organisasi IAI telah sepakat untuk mengadopsi standar audit, akuntansi, dan kode etik internasional yang dikeluarkan oleh IFAK. Kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. 6 manfaat dari kode etik profesi yaitu, yang pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat, peer pressure, dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang dapat dipertimbangkan dalam proses keputusan. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu, ambiguous situasional. Yang keempat, kode etik tidak saja dapat menuntunkan perilaku karyawan atau employees, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan, employers. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang keenam, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain akan bertindak mengawasinya. Kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Ada banyak contoh kode etik profesi akuntan yang berlaku di banyak negara. Beberapa kode etik yang berlaku di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia tidak banyak berbeda. Sarbanes-Oxley Act. Badai skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama sempat menggoncang bursa saham dan perekonomian Amerika Serikat. Akibat berbagai skandal ini, pemerintah dan lembaga legislatif Amerika Serikat segera mengeluarkan undang-undang yang sangat terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Kode etik profesi akuntan International Federation of Accountants atau bisa disingkat sebagai IFAK. Pada bulan Juni 2005, organisasi profesi IFAK telah menerbitkan kode etik secara lengkap dan sangat rinci. Pedoman kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Bagian A berisi prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk situasi-situasi khusus, terutama bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dan bagian C berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi-situasi khusus terutama bagi profesi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Struktur dan kerangka kode etik IFAK. Kerangka dasar kode etik IFAK dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ciri yang membedakan profesi akuntan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien atau hanya melayani atasan, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Yang ketiga,
Tujuan atau objektif dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan. Yang kelima, keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip perilaku fundamental yang terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Yang keenam, namun prinsip-prinsip fundamental pada butir kelima hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independensi dalam pikiran maupun independen dalam penampilan. Prinsip-prinsip fundamental etika. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam sebuah hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan. Independensi. Sebagaimana telah diketahui, ada 2 jenis independensi yang dikenal, yaitu yang pertama dalam pikiran. Suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mempromosikan penilaian profesional. Yang kedua, dalam penampilan. Penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan. Ancaman terhadap independensi. Yang pertama, kepentingan diri. Yang kedua, review diri. Yang ketiga, advokasi. Yang keempat, kekerabatan. Dan yang kelima, intimidasi. Ancaman independensi akuntan publik. Ancaman kepentingan diri dapat timbul akibat ada kepentingan keuangan, atau ada kepentingan dari keluarga atau keluarga dekat, atau kepentingan lain dari akuntan yang bersangkutan. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik antara lain, namun tidak terbatas. Yang pertama, kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. Yang kedua, ketergantungan yang tidak wajar pada total fee dari suatu klien. Yang ketiga, memilih hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. Yang keempat, kekhawatiran berlebihan bila kehilangan klien. Yang kelima, potensi akan dipekerjakan oleh suatu klien. Yang keenam, fee contingency sehubungan dengan perikatan penjaminan. Dan yang terakhir, ada pinjaman dari atau kepada klien penjaminan atau kepada dari direktur atau pejabat dari klien. IFAK 200.4. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan bisnis, yaitu kepentingan keuangan, pinjaman dan garansi, perjanjian kompensasi insentif, penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat, tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan. Kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah dibahas, dapat kita simpulkan beberapa hal yang penting. Seorang akuntan harus memegang teguh pada prinsip akuntan yang profesional. Karena dapat dilanggarnya prinsip tersebut, seorang akuntan tidak bisa disebut sebagai tenaga ahli yang profesional, karena mempermainkan keadilan dan kejujuran. Tidak hanya melalui kolusi yang dapat merugikan masyarakat, banyak namun tindakan-tindakan di luar dari standar seorang akuntan yang profesional juga bisa menodai namanya sendiri sebagai seorang profesional yang bekerja di bidang tersebut, karena masyarakat otomatis sudah tertipu oleh kompilasi kasus-kasus pelanggaran etika profesional akuntan. Seorang akuntan juga harus bertanggung jawab akan laporan yang dibuat. Laporan harus bersih, jujur, dan bebas dari hal-hal negatif yang melanggar kode etik profesinya. Prinsip kepentingan publik juga harus dimiliki seorang akuntan.
memang secara langsung bekerja untuk sebuah perusahaan, namun bila terjadi kecurangan dan ditutupi oleh akuntan, hal tersebut juga merugikan hak-hak masyarakat. Integritas yang tinggi harus dijunjung karena dengan adanya prinsip tersebut, seorang akuntan tidak mudah diajak bekerja sama untuk merugikan masyarakat dan hanya mementingkan keperluan perusahaan karena hal tersebut menyangkut nama baiknya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.